Halo guys, balik lagi ke podcast Bukan Serius. Kali ini gue kedatangan narasumber yang fenomenal, temen gue juga sih, temen kuliah dan temen Mas Bilal. Wih, Mas Farhan. Gimana Mas Sehat, Bilal? Sehat? alhamdulillah sehat, Mas. Dari mana Mas Bilal tadi? Dari balik kerja, Mas. Kebetulan. Kesini naik apa? Naik motor sih, Mas. Iya. Macet nggak kali di Jakarta? Kalau dibilangin macet sih, nama bukan macet ya. Kalau Jakarta, Mas, pasti macet, Mas. Padahal hari Sabtu ya? Iya. Mas, di sini gue bakal ngomong tentang pengalaman. Pengalaman tuh bukan pengalaman hal biasa. Betul. Pengalaman transportasi umum yang Mas alami selama Mas mungkin pengguna atau Mas sebagai driver. Setahu saya sih Mas sebagai driver. Betul, Mas. Sibuk-sibuknya saya kerja, mungkin juga sampingan juga ya. Saya sebagai driver, Mas. Kalau dibilang suka dukanya sebagai driver sih banyak, Mas. Lebih ke suka, bisa dibilang suka iya, dibilang duka juga iya. Nah, kebetulan ya saya bilang, Mas tuh driver ojol, Grab, Shopee, InDrive, Maxim, atau apa? Kan di Indonesia tuh banyak transportasi kayak berbasis online gitu. Kebetulan saya ada driver juga, Grab, Mas. Terus ada Shopee Food juga. Terus juga Maxim. 3 aja sih, Mas. Nah, Mas yang setiap hari Mas pakai buat Mas pakai itu online atau cuman hal-hal kayak cuman iseng tuh Mas biasanya pakai apa, aplikasi apa? Lebih ke Grab sih, Mas. Iya. Karena kalau misalkan Shopee ya bisa dibilang agak susah. Untuk harganya pun lebih jauh tinggi Grab, Mas, dibanding Shopee. Berarti Mas di aplikasi Grab ini udah berapa lama sebagai driver Grab? Kebetulan saya awal daftar Grab itu di tahun kalau nggak salah 2022 atau 23 gitu. Berarti kurang lebih bisa 2 atau 3 tahun, Mas. Berarti Mas sebagai kerja sampingan ya? Iya, sebagai sampingan, Mas. Betul. Gimana suka dukanya sih Grab ini Awal di Jakarta deh Mas, atau sesuai dengan kebutuhan Mas? Mungkin Mas sampingan kan ada kebutuhan lain, apa mencukupi sampingan Grab atau kayak lain-lain deh Mas? kalau dibilang mencukupi sih sangat mencukupi, Mas. Soalnya kan kalau kita lihat dari harga perbandingan Shopee antara Shopee atau Grab, lebih jauh Grab ya kan. Terus juga saya di Grab itu kan dibilang bisa 2 sampai 3 tahun ya. Kalau dibilang suka dukanya itu awal saya pertama narik saya dikasih orderan fiktif, Mas. Yang dimana orderan fiktif itu jadi gini, Mas. Kita dapat orderan nih, tunai, pembayaran tunai. Tapi kita hubungi customer dulu nih. Kita chat customernya, menanyakan detail buat pemesanannya apakah sudah sesuai atau apa gimana, ya kan? Orderan tunai ya kan, dapat orderan fiktif yang dimana orderan fiktif itu kita harus konfirmasi dulu untuk pembayarannya kan tunai, Mas, ke customer. Kayak yang dimana awal-awal kita itu dapat orderan fiktif itu kebetulan posisinya lagi saldo tunainya di driver tersebut, di aplikasi tersebut lagi minus, bisa dibilang lagi lumayan banyak, Mas. Iya, yang dimana saya dapatnya itu kalau nggak salah di Kampung Bali, Mas, Tanah Abang. Ya, di situ apa saya emang dapat. sering terjadi kayak gitu ya Mas?
Eh, Kemungkinan sih yang saya dengar-dengar rumornya dari beberapa teman driver yang lain sering kayak gitu mas, terima orderan fiktif. Yang dimana orderan fiktif ini tuh sangat merugikan driver mas. Karena untuk mengurusnya pun kita agak susah mas. Apa sih Mas kalau misalkan dapat order fiktif, feedback dari pihak si aplikasi itu, apa uangnya langsung diganti dari misalkan Mas telepon customer service-nya si Grab terus diurus langsung pencairan uang penggantian dari orderan fiktif, atau Mas harus ngapain dulu baru bisa pencairan? Jadi gini mas, kalau orderan fiktif itu kita untuk rembesnya kita ngurus di aplikasi Drive-nya, terus kita hubungin customer service-nya, yang dimana kita nanti kayak ngisi beberapa yang harus diisi di situ di formulirnya, kayak kita habis itu kita ke panti asuhan mas, kita sertakan apa sih namanya, bisa dibilang kayak nota gitulah buat bukti itu, terus kita foto, kita masukin ke formulir yang ada di situ. Habis itu kita kirim, kita tunggu rembesnya itu mungkin kalau misalkan emang sesuai sama prosedurnya yang ada di situ, ya kan? Itu kemungkinan sehari mas bisa rembes. Tapi kalau misalnya ada salah satu prosedur yang tidak sesuai, itu kemungkinan bakal lama mas. Oh, berarti si driver ini udah, menurut saya ya ini sebagai Mm-mm. uh, menilai Mas tentang pembicaraan Mas yang tentang orderan fiktif ini Mm-mm. agak ribet ya Mas ya. Iya Padahal Mas betul, yang dirugikan, betul tapi betul, dari pihak Grab tuh sangat sulit kayak oke lah dapat feedbacknya dari pihak Grab harus ngasih ke di mana panti asuhan nanti betul yatim betul, piatu. Tapi kalau berjalan secara waktu sih agak lama ya Mas ya, harus betul betul, beberapa betul proses betul, untuk betul mencairkan dana Mas yang dapat orderan fiktif itu ya. betul betul. Nah, berarti dari Grab ini Mas eh, cuma buat sambilan ya, nggak fokus ke buat pekerjaan, buat pekerja pokok gitu yang enggak ya Bukan Mas? sebagai pekerja utama sih mas. Iya, bukan buat sampingan aja. Nah, Mas dari 2023 apa dari Mm-mm. 2022 ya Pokoknya Mas? saya lupa antara 2022 atau 2023. Nah, mungkin banyak kan yang Grab yang ada cerita-cerita dari si customernya yang rewel kah, ada yang nggak Mm-mm. sabaran. Nah, Mas sebagai driver tuh cara menyikapinya, atau Mas punya pengalaman yang punya customer yang seribet mungkin, atau customer tiba-tiba mistis lah kayak dapat orderan tapi pas nyampe alamat penjemputan tuh bukan Gak sesuai orang, titik itu. iya nggak sesuai orang, Ah, bahkan tuh seaneh-aneh. kebetulan kalau dibilang pengalaman, pengalaman saya sih cukup banyak ya mas. Kayak menerima customer yang agak rese, terus juga belum lagi yang titik penjemputannya tidak sesuai lokasi ya kan. Hampir beberapa mas. Kalau dibilang kayak orang kita itu ya, termasuk orang Indonesia lah ibaratnya. Kalau masalah untuk titik penjemputan itu kadang kurang akurat, yang dimana cuman jadi patokan doang mas. Untuk ke titiknya itu ada mas, bangsa sekitar 1 kilometer mas, itu perlu kesannya, yang dimana customer itu bilangnya kan minta buru-buru. Ketika saya sudah sampai titik penjemputan, ternyata masih prepare mas, ya kan. Jadi kita sebagai driver pun untuk menyikapinya sih, terutama ya, kita dibilang kayak mau ngedumel, iya juga kadang. Tapi kita nggak langsung nyampein ke customer tersebut, Mas. Kayak udah kita pendam sendiri aja, Mas, kedumelnya. Karena kalau kita nyampein ke customer, kemungkinan kita dikasih rating jelek, Mas. Oh iya, iya. Iya, Kalau misalkan kita ngasih nilai jelek, belum tentu tuh orang itu mau dinilai jelek padahal dia juga yang salah. betul. Tapi dari pengalaman Mas yang ceritakan dari awal sampai akhir sih sangat-sangat berkesan kayak buat para driver online yang di Jakarta atau dimanapun bisa juga banyak pengalaman, terutama Mas salah satu driver yang banyak pengalaman juga. Nah Mas, terima kasih atas kedatangan di sini, dan Mas semoga sehat atau gimana. Terima kasih ya guys atas podcast di episode ketiga ini bersama Mas Bilal. See you guys.